Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2121. Zhao Cucu melahap banyak makanan, lalu membuka Niulanshan Erguotou di atas meja. Aku tidak ingin melawan anggur kali ini, minum saja yang enak, kata Zhao Cucu sambil menuangkan anggur. Aku ingin berjuang untuk anggur. Jika kakekmu tahu, aku bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran seperti Qian Baili, kata Stephen sambil tersenyum. Zhao Cucu tersenyum, menjepit mulut cangkir dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, sedikit mengangkat jari kelingkingnya, dan mendentingkan gelas dengan Stephen seperti seorang veteran di meja anggur. Sulit bagiku untuk menghubungkanmu dengan Putri Zhao. Stephen mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Rasa pedas khas Gunung Niulan langsung memenuhi mulut. Putri bukan kata yang baik akhir-akhir ini, kata Zhao Cucu. Stephen terdiam sejenak, dan berkata, jika menurutmu itu layak, aku bersedia menyelesaikan keluhan denganmu tanpa syarat lain. Mengapa kamu tiba-tiba melunak? Tanya Zhao Cucu. Itu tidak berhati lembut, hanya saja menurutku tidak perlu bersikap kaku. Kakekmu telah bekerja keras untuk negara hampir sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, kami dua junior di sini untuk saling membunuh. Hal-hal ini terlalu buruk baginya, kata Stephen. Kecuali untuk ini, Zhao Cucu bertanya. Hidup seseorang sangat singkat, dan orang juga sangat rapuh. Anda tidak dapat menjamin bahwa sisi yang Anda lihat kapan saja akan menjadi terakhir kalinya dua orang bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Jadi, untuk orang di depan dari Anda harus menghargai atau menghargai orang di depan Anda, kata Stephen dengan emosi. Baik, Zhao Cucu mengangguk dengan rapi, mengambil gelas anggur dan berkata, segelas anggur ini kering, kami berdua memiliki keluhan yang jelas. Ya, Stephen tidak banyak bicara, dan meminum anggurnya kaca dan lakukan. Demikian pula, Zhao Cucu juga meminum anggur di dalam cangkir. Sebenarnya, jika itu aku beberapa tahun yang lalu, bagaimanapun juga, aku harus bersaing denganmu, tapi sekarang aku telah berubah. Zhao Cucu meletakkan cangkirnya dan berkata, mengapa itu berubah? Stephen bertanya, tidak ada alasan, aku semakin tua. Meskipun aku masih menghargai menang dan kalah, aku tidak semutlak sebelumnya. Jika aku tidak memilikimu kemarin, aku mungkin benar-benar tidur selamanya. Aku berutang budi padamu, jadi saya bersedia melepaskan kami. Keluhan masa lalu, kata Zhao Cucu. Ini cukup bagus. Musuh harus diselesaikan daripada diikat, kata Stephen. Tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa di antara semua wanitamu, aku yang paling cocok untuk menikah denganmu, kata Zhao Cucu dengan serius. Bagaimana kamu tahu? Stephen bertanya balik. Saya telah menganalisis semua wanita Anda. Yao Jing adalah pasangan asli Anda. Dia memiliki kepribadian yang relatif kuat, dan dia mengikuti Anda ketika Anda masih bayi, dan kemudian Anda bangkit, dan hubungan Anda semakin dalam. Masuk akal bahwa dia yang paling cocok untukmu. Tapi tidak mungkin, kamu bercerai, ini adalah masalah terbesar di depanmu, kamu tidak bisa benar-benar kembali seperti dulu, jadi dia bisa menjadi wanitamu, tapi dia tidak cocok untuk menikahimu lagi, kata Zhao Cucu. Di mana Gu Feiyan? Stephen bertanya. Kepribadian Gu Feiyan lemah, dan dia mengakomodasi Anda dalam segala hal, yang ditakdirkan untuk mencegahnya menahan Anda, sehingga dapat dilihat bahwa setelah Anda bersama Gu Feiyan, kehidupan pribadi Anda jelas lebih kaya, jadi, dia cocok untuk jadilah wanitamu, bukan istrimu, kata Zhao Cucu. Lalu, Stephen bertanya lagi. Lalu ada Ye San. Status Ye San rendah. Dia seorang aktor, dan latar belakangnya tidak bersih. Dia bertengkar dengan mantan pacarnya di sekolah tahun lalu. Orang seperti itu tidak layak untuk menjadi istrimu. Liu Ruyan, kamu, dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa bersama karena urusan Lin Mo. Dia adalah orang yang kejam,
dan sekarang dia dipuji sebagai ratu di 3 provinsi timur. Bahkan jika kamu bersama dengan orang seperti itu, kamu harus selalu waspada terhadapnya, jadi dia tidak cocok untuk itu istrimu. Petik 2. Tian Xinyu, koki super, memiliki kepribadian yang lemah dan pemalu serta harga diri yang rendah. Orang seperti itu bahkan lebih tidak cocok untuk menjadi istrimu. Petik 2. Zhao Meng, sekretarismu, baik latar belakangnya maupun dirinya tidak bisa menandingimu, tapi dia cocok menjadi burung kenari. Su Wenwen dari putramu, atau Scarlett dari Haolaiwu, atau Natalie Portman dari Ruguo yang akan melahirkanmu nak, mereka semua ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat dalam hidupmu, aku tidak bisa menjadi tua bersamamu. Kata Zhao Cucu dengan serius. Mendengar kata-kata Zhao Cucu, Stephen menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia tahu bahwa Zhao Cucu akan menyelidikinya, tetapi dia tidak berharap Zhao Cucu tahu banyak tentang dia. Dapat dikatakan bahwa Zhao Cucu telah menjelajahi lingkaran wanitanya secara menyeluruh. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya yang cocok untuk menjadi istriku di antara para wanita di sekitarku? Tanya Stephen. Jika kamu harus ketat, ada 1,5, kata Zhao Cucu. 1,5. Mengapa masih ada setengahnya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. 1 adalah aku, dan yang lainnya adalah istri gurumu Su Qing, kata Zhao Cucu. Wajah Stephen membeku. Jika dia bukan janda, dia memang pasangan nikah yang cocok untukmu, kata Zhao Cucu. Jangan membuat masalah, itu istriku. Stephen memutar matanya dan berkata. Karena itu, dia hanya bisa dihitung setengahnya, kata Zhao Cucu. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Aku hanya menghormati istriku, dan aku tidak punya pikiran lain, kata Stephen cepat. Saya hanya berbicara secara objektif, kata Zhao Cucu. Bab 2122. Menurutmu mengapa kamu adalah orang yang paling cocok untuk menikah denganku? Stephen bertanya. Melihat latar belakangku, aku berasal dari keluarga terkenal, dan akarku tegak. Di seluruh kerajaan naga, hanya ada sedikit orang yang lebih unggul dariku dalam hal darah. Petik 2. Melihat usiaku, aku hampir sama denganmu. Aku berada di kelompok usia yang sama, jadi tidak akan ada perbedaan generasi. Pernah dikenal sebagai salah satu dari 3 keindahan ibu kota kekaisaran. Petik 2. Melihat karakter saya, meskipun saya kompetitif, saya tidak pernah melakukan hal-hal tercela. Ini masih bisa diperdebatkan. Stephen menyela. Zhao Cucu melihat Stephen, dan kemudian berkata, saya sangat mudah dibentuk, jika Anda meminta saya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, saya dapat merawat Anda di rumah dan mengajar anak-anak Anda, jika Anda meminta saya untuk membantu Anda melawan musuh, saya juga dapat membantu Anda menyusun strategi, selama Anda membutuhkannya. Saya memiliki kemampuan untuk memainkan peran apapun yang Anda butuhkan. Petik 2. Cosplay. Canda Stephen. Jika kamu menyukainya, aku juga bisa. Zhao Cucu mengangguk. Stephen menggelengkan kepalanya. Zhao Cucu bahkan tidak berani berpikir untuk bermain cosplay. Begitu kita bergabung, itu akan menjadi aliansi yang kuat dan saling melengkapi. Di masa depan, kita tidak akan mengatakan bahwa kita akan menjadi yang teratas, tetapi itu akan cukup untuk melihat semua gunung. Kata Zhao Cucu. Stephen mengambil gelas anggur dan menyesap anggurnya. Bagaimana menurutmu? Zhao Cucu bertanya. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meletakkan gelas anggurnya dan berkata, apa yang kamu katakan sangat bagus dan masuk akal, tetapi kamu lupa satu hal yang paling penting. Ada apa? Zhao Cucu bertanya. Itulah cinta. Stephen berkata dengan senyum lembut di wajahnya. Di matamu, pernikahan adalah untuk membuat kedua belah pihak lebih besar dan lebih kuat. Jadi selama itu cocok, tidak masalah apakah kamu memiliki perasaan atau tidak, apalagi kamu sudah menikah atau belum. Ada cinta, tapi bagiku, pernikahan adalah kelanjutan dari cinta. Jika aku menikahi seorang istri,
Aku tidak peduli apakah dia cocok untukku, aku hanya peduli apakah dia mencintaiku. Atau tidak, aku juga bisa mencintaimu. Zhao Cucu berkata cepat. Tidak, kamu tidak akan mencintaiku. Bagaimana orang sepertimu bisa jatuh cinta dengan orang lain? Satu-satunya hal yang kamu cintai adalah dirimu sendiri. Itu saja, jadi apapun yang Anda lakukan, Anda harus memaksimalkan minat Anda, bahkan jika Anda terluka. Saya sangat tidak menyukai wanita seperti Anda. Tentu saja, saya tidak bermaksud meremehkan Anda, hanya saya dari sudut pandang, masih banyak pria yang menyukai wanita sepertimu, dan akan ada banyak orang yang akan mengejarmu, tapi sayangnya, aku tidak akan berada di antara orang-orang ini, kata Stephen, mengambil gelas anggur dan menyentuh Zhao Cucu. Kamu dan aku tidak mampu membelinya, jadi cari orang lain. Stephen berkata. Zhao Cucu mengambil gelas anggur dan menatap Stephen untuk waktu yang lama. Apakah mencintai seseorang benar-benar lebih penting daripada yang lain? Zhao Cucu bertanya dengan cemberut. Tentu saja. Stephen mengangguk. Lalu bagaimana rasanya jatuh cinta? Zhao Cucu bertanya, bagaimana rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta adalah ketika kamu melihat seseorang, kamu tidak sabar untuk menukar semua ludahmu dengannya. Kata Stephen, menjijikkan. Zhao Cucu menunjukkan ekspresi jijik. Kamu belum pernah mencium siapapun sebelumnya, kan? Stephen bertanya sambil tersenyum. Tidak, menurutku pertukaran air liur sangat menakutkan. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menemukan pria dengan kesan yang baik dan menciumnya. Saat itu, kamu seharusnya sudah bisa memahami banyak hal. Stephen berkata, lalu bisakah kamu menciumku? Zhao Cucu bertanya. Stephen membeku dan berkata, mengapa aku harus menciummu? Petik 2. Anggap saja sebagai pengentasan kemiskinan. Zhao Cucu berkata. Stephen terhibur dengan kata-kata Zhao Cucu. Dia mengetuk dahi Zhao Cucu dengan sumpitnya dan berkata, aku tidak peduli apakah aku menciummu atau tidak. Lagi pula aku bukan laki-laki, tapi berciuman adalah bukan hanya untukku nominal kekerabatan. Petik 2. Lalu apa lagi? Zhao Cucu bertanya dengan cemberut. Tentu saja kamu harus menyentuhnya. Jika menurutmu itu dapat diterima, maka aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan pekerjaan tanganku di dalam mobil nanti, kata Stephen bercanda. Jika kamu benar-benar memikirkan tubuhku, kamu tidak akan bisa keluar ketika aku mengajakmu keluar di hari tahun baru, kata Zhao Cucu tanpa ekspresi. Wajah Stephen sedikit membeku, dan dia memelototi Zhao Cucu dengan sedikit marah dan berkata, saat itu, aku tidak bisa pergi begitu saja. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, aku akan membiarkanmu mencium dan menyentuh, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, ayo. Zhao Cucu bertanya. Petik 2. Stephen memutar matanya, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Zhao Cucu tidak mengikuti, tetapi makan semua makanan asli dengan serius, lalu membayar dan keluar dari toko. Bab 2123. Di luar toko, angin sepoi-sepoi bertiup, dan ada berbagai macam makhluk di jalan. Stephen berdiri di pinggir jalan dengan tangan di saku, memperhatikan orang-orang datang dan pergi. Zhao Cucu berjalan ke sisi Stephen, dan melihat ke arah Stephen. Stephen bertubuh tinggi, kira-kira satu kepala lebih tinggi darinya, yang merupakan perbedaan tinggi badan terbaik untuk pasangan. Zhao Cucu merasa sangat sedih, karena mereka sangat cocok di matanya, tetapi dia sama sekali tidak dapat membujuk Stephen untuk setuju dengan idenya. Sudah hampir waktunya, aku akan pulang, kata Stephen. Tidak apa-apa. Zhao Cucu akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga memiliki harga dirinya. Karena dia tidak bisa mengguncang Stephen setelah berbicara begitu banyak, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini kami menyelesaikan keluhan kami, dan saya pikir kami bisa menjadi teman di masa depan, kata Stephen. Ya. Ngomong-ngomong,
apakah kamu punya ide tentang hak agensi pohon kehidupan di Longguo? Tanya Zhao Cucu. Saya tidak dapat dipisahkan dari pohon kehidupan, kata Stephen. Jadi saya pikir Anda harus mencari peluang untuk memenangkan hak agensi dan mengendalikan gerbang kehidupan penjualan pohon kehidupan, kata Zhao Cucu. Stephen melirik Zhao Cucu dan berkata, pohon kehidupan itu tidak bodoh, tidak mungkin bagi saya untuk memenangkan agensi, dan jika dunia tahu bahwa saya berpartisipasi dalam bisnis jus, semua gambar yang telah saya buat sebelumnya akan menjadi semuanya akan runtuh, dan keuntungan melebihi kerugian. Petik 2. Sejauh yang saya ketahui, selama saya bisa mencapai tujuan saya tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain, kata Zhao Cucu. Ini mungkin perbedaan terbesar antara kita berdua, kata Stephen, membuka pintu mobil di depannya dan duduk di dalamnya. Zhao Cucu berdiri di pinggir jalan dan melambai ke Stephen, seperti teman perpisahan. Mobil pergi perlahan dan akhirnya menghilang di depan Zhao Cucu. Zhao Cucu melihatnya lama sekali, akhirnya menghela nafas, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Segera, sebuah mobil melaju dan berhenti di depan Zhao Cucu. Zhao Cucu masuk ke mobil dan menghilang di malam hari. Keesokan paginya, mobil Stephen berhenti di luar rumah Zhao Meng. Zhao Meng berlari keluar dari komunitas, mungkin karena dia terlalu cemas, atau karena sepatu hak tingginya terlalu tinggi. Ketika dia berlari ke mobil Stephen, dia tiba-tiba pergelangan kakinya terkilir. Zhao Meng berteriak, dan dengan cepat membantu mobil Stephen. Stephen dengan cepat meletakkan jendela mobil, dan bertanya dengan prihatin, sepatunya tidak rusak, kan? Petik 2. Bos, tidakkah Anda khawatir tentang apakah saya terluka? Zhao Meng bertanya dengan tidak puas. Jika sepatu rusak, Anda harus kembali dan menggantinya. Buang-buang waktu. Jika kaki Anda sakit, gosok saja sebentar, kata Stephen. Zhao Meng menatap Stephen dengan kesal, lalu membuka pintu mobil dan duduk. Mobil melaju sampai ke bandara. Stephen meminta Zhao Meng melepas sepatu hak tingginya, lalu meletakkan kaki Zhao Meng di pangkuannya. Ini kedua kalinya aku menggosok kakimu, kata Stephen. Oke, sepertinya begitu. Wajah Zhao Meng sedikit merah. Meskipun keduanya telah berhubungan dekat, dia masih gugup dan malu. Stephen sangat murah hati. Setelah memijat kaki Zhao Meng beberapa kali, dia berkata, tidak ada yang serius, hanya sedikit keseleo. Petik 2. Oh, kata Zhao Meng, memalingkan muka, tidak berani melihat Lin tahu nasib. Stephen mendorong kaki Zhao Meng menjauh dan berkata, di masa depan, saya akan menjadi sekretaris saya dan mewakili wajah saya. Ya, saya tahu. Zhao Meng mengangguk dengan serius. Setelah pergi ke kota Xiahai kali ini, aku akan melakukan perjalanan jauh, ingatlah untuk menjaga Xiao Ling untukku, kata Stephen. Apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama? Tanya Zhao Meng. Aku juga tidak tahu, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, hati Zhao Meng sedikit bergetar, dan kemudian bertanya, lalu, apakah itu berbahaya? Ya, Stephen mengangguk. Dengan keahlianmu, masih ada bahaya. Zhao Meng bertanya dengan heran. Keterampilan saya memang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat saya hanyalah seorang individu, kata Stephen. Kalau begitu, kamu harus memperhatikan keselamatan, kata Zhao Meng. Stephen mengangguk, lalu menatap tangan kanannya. Tangan Zhao Meng sudah berada di tangan kanannya, saling mengunci jari-jarinya. Stephen tersenyum, menarik tangannya, dan meletakkannya di pangkuan Zhao Meng. Aku masih lebih suka ini, kata Stephen. Zhao Meng melirik Stephen, melihat keluar jendela, dan tidak peduli apa yang dilakukan tangan Stephen di kakinya. Stephen tiba-tiba merasakan sesuatu, tidak heran orang-orang kaya dan berkuasa itu suka mencari sekretaris wanita, menyentuh kaki mereka saat bebas benar-benar dapat menghilangkan tekanan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk tiba di bandara, lalu terbang ke
Kota Siahai dengan pesawat Kota Siahai. Hari ini, KTT Ekonomi Dales akan diadakan di Pusat Konvensi dan Pameran di Kota Siahai. KTT ini diadakan setahun sekali, dan para pesertanya pada dasarnya adalah pengusaha top di Kota Siahai. Pengusaha papan atas ini berkumpul untuk membahas lingkungan ekonomi saat ini dan membicarakan pandangan mereka tentang situasi bisnis di masa depan. Ini jam 2 siang. Banyak pengusaha datang ke lokasi puncak. Bab 2124. Berbeda dengan KTT sebelumnya, para pengusaha yang mengikuti KTT tahun ini sangat rendah hati. Semua orang menemukan tempat duduknya sendiri setelah tiba di lokasi. Alasan utama situasi saat ini adalah jatuhnya Qian Baili. Diketahui bahwa Qian Baili dicari. Kejatuhan pengusaha terkemuka di Kota Siahai membawa reaksi berantai ke seluruh distrik komersial di Kota Siahai. Dia takut dia akan terlibat dalam kasus Qian Baili. Jika bukan karena partisipasi resmi tingkat tinggi dalam KTT Ekonomi hari ini, banyak orang bahkan tidak mau datang ke sini. Pengusaha datang ke tempat kejadian satu persatu. Saat itu, sosok yang agak tak terduga muncul di tempat kejadian. Orang ini adalah Zhang Quan, manajer umum grup Lin cabang Siahai. Bagi Zhang Quan, para pengusaha yang hadir bukanlah orang asing. Zhang Quan datang ke Kota Siahai lebih dari setahun yang lalu, meskipun dia baru datang lebih dari setahun, dia telah mengguncang pasar di Kota Siahai. Proyek kesehatan cloud yang diinvestasikan dan dioperasikan olehnya sendirian menjadikan cabang grup Lin sebagai perusahaan skala besar terkemuka di Kota Siahai. Pada saat yang sama, banyak operasi bisnis Zhang Quan di Kota Siahai juga membuatnya terkenal. Banyak pedagang di Kota Siahai memiliki kontak yang baik dengan Zhang Quan. Namun, dengan diperkenalkannya jus buah ke dalam Longguo, Qian Baili secara resmi berdiri di sisi berlawanan dari Stephen di bawah petunjuk tegas Qian Baili. Para pedagang di Kota Siahai secara bertahap memutuskan hubungan dengan Zhang Quan dan mengisolasi Zhang Quan. Meskipun Zhang Quan masih memimpin sebuah perusahaan dengan nilai pasar triliunan hari ini, dia sama sekali tidak disambut oleh para pengusaha di Kota Siahai ini. Bahkan jika Yun Kang terdaftar beberapa waktu yang lalu, beberapa pengusaha besar di Kota Siahai memberi selamat kepada Zhang Quan. Berbicara secara logis, tidak mungkin Zhang Quan diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ekonomi ini, meskipun dia memiliki status yang cukup, bagaimanapun juga ini di Kota Siahai, yang merupakan sarang Qian Baili. Tapi sekarang, Zhang Quan ada di sini. Sehari setelah Qian Baili melarikan diri, dia datang untuk menghadiri pertemuan puncak ekonomi semacam itu. Ini sudah sangat ilustratif. Zhang Quan dan sekretarisnya berjalan melewati kerumunan secara alami, dan akhirnya mendatangi orang-orang di pemerintahan dan mengobrol dengan mereka. Orang-orang di pemerintahan juga sangat antusias dengan Zhang Quan. Tahukah Anda, karena hubungan Qian Baili sebelumnya, pemerintah Kota Siahai memiliki sikap yang relatif acuh tak acuh terhadap Zhang Quan. Ada beberapa pertemuan ekonomi di Kota Siahai yang tidak diundang oleh Zhang Quan, tetapi kali ini orang-orang resmi memperlakukan Zhang Quan antusiasme. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa, setidaknya di sisi pemerintah, arah angin telah berubah total. Apa yang disebut teh dingin tercermin dengan jelas saat ini. Hanya 2 hari setelah kepergian Qian Baili, seluruh Kota Siahai telah berubah. Bagaimana kalau kita pergi menyapa Zhang Quan? Pengusaha A bertanya. Aku ingin pergi kepadamu, bagaimanapun, aku tidak akan pergi, setidaknya tunggu sebentar, sekarang aku sedang terburu-buru untuk pergi, apakah kamu ingin kehilangan muka? Kata pengusaha B, ya, lebih baik menunggu dan melihat sebentar, bagaimanapun, dia hanya pekerja paruh waktu, jadi jangan terlalu khawatir. Kata pengusaha C. Setelah berdiskusi satu sama lain, kelompok pengusaha besar dari Kota Siahai ini memutuskan untuk terus mengisolasi Zhang Quan seperti sebelumnya. Bukannya mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi di mata mereka, meskipun Zhang Quan mengelola cabang grup Lin,
dia hanyalah pencari nafkah, dan masing-masing dari mereka adalah bos dari sebuah perusahaan besar. Perbedaan identitas, dan sekarang Qian Baili baru saja pergi, mereka juga ingin menyelamatkan muka jika mereka segera menghubungi Zhang Quan, itu pasti akan menurunkan identitas mereka. Menggabungkan faktor-faktor ini, semua bos besar ini berdiri di pinggir lapangan, dan bahkan tidak ada yang menyapa Zhang Quan. Setelah Zhang Quan selesai mengobrol dengan pejabat pemerintah, dia langsung pergi ke barisan depan dan duduk. Awalnya, ada orang yang duduk di sebelah Zhang Quan, tetapi setelah Zhang Quan duduk, orang-orang ini semua bangun dan pergi ke tempat lain, dan kursi di sebelah Zhang Quan tiba-tiba kosong. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sebelahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang satu, kata pengusaha A. Hanya pencari nafkah, kata pengusaha B dengan nada menghina. Pada saat ini, semua orang melihat Zhang Quan tiba-tiba berdiri, lalu berjalan menuju pintu. Saya tidak bisa menahan muka, saya harus pergi, kata pengusaha A. Sudah waktunya untuk pergi lama sekali, seorang pencari nafkah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat kami, kata pengusaha B. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Quan keluar dari ruang pertemuan melalui kerumunan. Semua orang mengira Zhang Quan pergi karena dia tidak bisa menahan wajahnya, tetapi mereka tidak menyangka Zhang Quan akan kembali dalam beberapa menit setelah pergi, dan kali ini, ada beberapa orang lagi di sekitar Zhang Quan. Saat semua orang melihat orang di samping Zhang Quan, ekspresi mereka berubah. Stephen, ada tangisan sunyi di hati semua orang. Pria yang berjalan di samping Zhang Quan dengan pandangan menghina pada segalanya ternyata adalah Stephen. Stephen memasukkan tangannya ke saku dan berjalan masuk dari pintu. Aura yang dimiliki secara eksklusif oleh Raja Suci menyebar ke seluruh ruang konferensi. Orang-orang dari pemerintah bereaksi paling cepat, dan segera mendatangi Stephen dan mengulurkan tangan untuk menyapa Stephen. Pada akhirnya, Stephen tetap memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan melewati lawan. Mereka bahkan tidak memperhatikan satu sama lain. Bab 2125. Kamar Dagang Kota Xiahai adalah departemen yang bertanggung jawab atas bisnis. Departemen tersebut memiliki kekuatan besar. KTT Ekonomi Tahunan dipimpin oleh Kamar Dagang. Hari ini, sebagai perwakilan dari Kamar Dagang, Xiahai yang menjadi di sini untuk berpartisipasi dalam KTT Ekonomi Xiafei, Kepala Kamar Dagang Kota. Artinya, orang yang baru saja akan berjabat tangan dengan Stephen tetapi diabaikan oleh Stephen. Xiafei berusia 40-an tahun ini, meskipun dia setengah baya, jika dia menjadi Kepala Kamar Dagang pada usia ini, dia mungkin akan menjadi ibu kota kekaisaran di masa depan. Di kota Xiahai, Xiafei memiliki banyak wajah, karena semua orang tahu bahwa Xiafei terkait dengan ibu kota kekaisaran, dan kemungkinan pergi ke ibu kota kekaisaran di masa depan sangat tinggi, dan Xiafei masih sangat muda, mustahil. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang begitu menjanjikan akan diabaikan oleh Stephen di depan begitu banyak petinggi yang hadir. Yang lebih tidak terduga lagi adalah setelah senyum canggung muncul di wajah Xiafei, dia segera berbalik untuk mengikuti Stephen, dan kemudian berbicara dengan Stephen dengan sangat hangat. Apa yang terjadi di sini? Bos pusat perbelanjaan di tempat kejadian semuanya tercengang. Di mata mereka, Stephen adalah karakter yang sangat mengagumkan, karena dia adalah Raja Suci, Direktur Klan Naga, atau bos bisnis. Tidak peduli apa identitasnya, dia adalah yang terbaik, tetapi bahkan itu saja, menghadapi bos resmi masa depan, tidak peduli seberapa besar dia tidak bisa mengabaikannya, bukan? Dari perspektif tingkat administrasi saja, tingkat administrasi Direktur Klan Naga satu tingkat lebih tinggi dari Xiafei, dan Direktur Klan Naga memiliki keterbatasan besar, hanya di Wulin, Xiafei. Menghadapi seluruh dunia, bahkan jika mereka lebih rendah satu sama lain satu tingkat, maka Xiafei sama sekali tidak perlu takut pada Stephen. Mengapa Xiafei menurunkan statusnya seperti ini, dan
Dia hanya mengikutinya alih-alih berjabat tangan dengannya. Banyak orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Para pedagang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan mereka semua melihat kesedihan di mata masing-masing. Stephen berjalan langsung ke kursi tamu, lalu duduk di duri besar. Xia Fei duduk di sebelah Stephen, tersenyum dan berkata kepada Stephen, "Direktur Lin, kali ini kamu bisa hadir secara langsung, itu benar-benar membuat KTT ekonomi kita bersinar." Direktur Xia, berhenti membicarakan mereka yang tidak hal-hal yang Anda gunakan. Saya mendengar bahwa Anda tidak membawa grup Lin kami untuk bermain ketika Anda mengadakan pertemuan bisnis semacam ini sebelumnya. Tanya Stephen dengan ringan. Apakah ada? Aku tidak tahu tentang itu. Xia Fei menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak, Stephen bertanya balik. Direktur Lin, Anda juga tahu bahwa kota Xiahai adalah pusat ekonomi Longguo dan jendela ke dunia luar. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Beberapa waktu lalu, saya memimpin delegasi untuk menyelidiki ke luar negeri. Semua hal ada di sini diserahkan kepada orang-orang di bawah melakukannya. Mungkin mereka lalai, tapi jangan khawatir, kita tidak akan memiliki kelalaian seperti itu di masa depan, kata Xia Fei sambil tersenyum. Itu bagus. Stephen mengangguk, wajahnya sedikit melembut. Direktur Lin, sejujurnya, kali ini saya benar-benar datang dengan misi, kata Xia Fei. Misi apa? Stephen bertanya. Bos kami tahu bahwa Anda akan datang hari ini, dan ingin mengundang Anda makan malam, kata Xia Fei. Makan. Mari kita bicarakan, mari kita tunggu sampai pertemuan puncak ini selesai, kata Stephen. Ya, jangan khawatir, luangkan waktumu, kata Xia Fei sambil tersenyum. Keduanya mengobrol di kursi tamu, dan bos besar di sekitar menabuh genderang di hati mereka. Pada saat ini, Zhang Quan memimpin beberapa orang kembali ke tempat mereka duduk sebelumnya dan duduk. Kali ini, banyak tembakan besar bangkit dan berjalan ke sisi Zhang Quan dan duduk, mengisi kursi atas, bawah, kiri, dan kanan Zhang Quan, yang sangat kontras dengan sebelumnya. Tuan Zhang, Patriark Lin akan datang, mengapa Anda tidak memberitahu kami terlebih dahulu, kata pengusaha as sambil tersenyum. Aku juga baru tahu, kata Zhang Quan. Bab 2126. Tuan Zhang, saya sudah lama berteman dengan Patriark Lin. Saya ingin tahu apakah saya akan mendapat kehormatan untuk bertukar kartu nama dengan Patriark Lin nanti. Kata pengusaha B, itu tergantung pada Patriark, aku akan membantumu bertanya nanti, kata Zhang Quan. Kalau begitu perkenalkan saya juga, kata pengusaha C buru-buru. Oke, tidak masalah. Kemudian, adegan yang sangat menarik muncul di pertemuan tersebut. Stephen sedang duduk di kursi tamu, mengobrol dengan Xia Fei, dan Zhang Quan sedang duduk di auditorium, dikelilingi oleh sekelompok besar pemimpin bisnis. Tidak seperti kesombongan dingin Stephen, meskipun Zhang Quan diisolasi oleh orang-orang ini sebelumnya, dia masih mengobrol dengan antusias dengan mereka sekarang. Keduanya, yang satu memainkan wajah yang baik dan yang lainnya memainkan wajah yang buruk, mengatur adegan dengan tegas. KTT ekonomi berikutnya tidak bersemangat, dan Stephen tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia masih menempati kursi tamu. Kursi tamu lainnya adalah pemimpin ekonomi atau pelopor dalam industri tertentu. Stephen datang kali ini untuk mendukung Zhang Quan dan berpura-pura agresif. Menempati kursi tamu telah mencapai tujuannya, jadi dia pada dasarnya tidak banyak bicara dari awal hingga akhir. Ketika KTT akan berakhir, pembawa acara melihat bahwa Stephen sangat pendiam. Dia tidak tahu apakah itu untuk menyenangkan Stephen atau semacamnya, jadi dia menyerahkan mikrofon kepada Stephen, berharap Stephen akan membicarakannya perasaannya. Stephen memegang mikrofon, melirik semua orang yang hadir, dan berkata perlahan, saya tahu, banyak dari Anda berasal dari sekolah Qian Baili. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang. Ini bukan untuk berbicara tentang perasaan, apakah ini tentang api?
Saya mendengar saudara saya Kuan mengatakan sebelumnya bahwa Anda telah mengisolasi dia di bawah kepemimpinan Qian Bailey selama periode waktu ini, dan Anda tidak mengajaknya bermain dengan apapun. Saya pikir ini tidak baik. Petik 2. Sangat kami bersedia bekerja sama dengan Anda dan berkembang bersama. Kami tidak suka membawa keluhan pribadi ke dalam perilaku bisnis. Ini merupakan penghinaan terhadap kata pengusaha. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengobrol dengan Anda. Anda semua harus tahu bahwa Qian Bailey diinginkan. Pejabat itu memberikan beberapa alasan, tetapi sejauh yang Anda ketahui, menurut Anda hanya ada alasan itu. Akankah pemerintah menangkap orang terkaya di suatu negara? Apa yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es, dan hari ini saya akan memberitahu Anda alasan sebenarnya mengapa Qian Bailey dicari. Petik 2. Alasannya adalah dia menyinggung saya. Petik 2. Berbicara tentang ini, Stephen menyeringai di wajahnya. Puluhan pemimpin bisnis di tempat kejadian terdiam. Tidak ada yang menyangka Stephen akan mengatakan kata-kata ini dengan belak-belakan. Tapi keterus-terangan inilah yang membuat semua orang merasakan niat membunuh dari Stephen. Dari masalah agen jus hingga fakta bahwa dia membeli pasukan air untuk mencoreng saya di internet, Qian Bailey menentang saya dalam banyak hal. Saya menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Saya pikir dia sudah cukup tua, jadi saya tidak ingin berbicara dengannya. Aku peduli, tapi aku tidak berharap dia bertindak terlalu jauh. Petik 2. Ketika aku tidak tahan, aku hanya bisa membiarkannya pergi. Petik 2. Dia mungkin sangat orang yang kuat di matamu, tapi dia bukan kentut di sisiku. Ayo. Petik 2. Aku menggerakkan jariku, dan dia menjadi buronan. Petik 2. Ahem. Xia Fei terbatuk datar, mencoba memberi isyarat kepada Stephen untuk berhenti menyombongkan diri, tetapi Stephen telah meledakkan kepalanya. Sekarang, di mana itu akan berhenti? Dia melanjutkan, Qian Bailey ditakdirkan untuk tidak kembali dalam kehidupan ini. Selama saya di sini, dia hanya bisa tinggal di pengasingan di luar negeri. Saya tidak memberitahu Anda ini untuk membuktikan betapa hebatnya saya hanya ingin berbagi dengan Anda berkata, apa yang Anda sebut isolasi adalah lelucon di mata saya. Kecuali untuk Qian Bailey, Anda yang disebut pengusaha besar tidak cukup untuk dilihat. Nilai pasar total grup Lin kami melebihi 2 triliun yuan. Nilai pasar telah juga melebihi 1 triliun yuan, siapa yang bisa dibandingkan dengan volume sebesar itu? Sekelompok orang yang merasa benar sendiri, dipimpin oleh orang yang penuh dengan hal-hal buruk, melakukan beberapa hal di luar kendali mereka. Aku merasa malu untukmu. Tidak ada yang namanya kamu mengisolasi grup Lin. Petik 2. Setelah berkata ini, Stephen melemparkan mikrofon ke pembawa acara di sebelahnya, lalu bangkit dan berjalan turun dari kursi tamu di hadapan semua orang, dan berjalan menuju pintu. Zhang Quan segera memimpin orang untuk mengikuti. Para taipan bisnis di tempat kejadian baru saja menyaksikan Stephen menghilang di depan mereka. Vulgar banget, kata pengusaha A. Benar, tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Pengusaha B segera menggema. Pengusaha di sekitarnya juga menyatakan penghinaan atas ucapan Stephen barusan. Namun, setelah pertemuan, orang-orang ini segera mengirim pesan ke Zhang Quan dan menelepon, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengisolasi grup Lin dan berharap dapat bekerja sama dengan grup Lin di masa depan ada lebih banyak kerja sama. Itu tidak terduga, Zhang Quan berjalan di samping Stephen dan berkata sambil tersenyum. Para pengusaha itu adalah orang-orang tua dan licik. Jika Anda tidak berbicara dengan jelas dan jelas, mereka akan berpura-pura bodoh untuk Anda. Saya di sini kali ini untuk menamparkan wajah mereka dan menggosok mereka ke tanah. Di masa depan, perjalananmu di kota Xiahai akan lebih mudah. Untuk kekasaran, tidak masalah, bagaimanapun, aku sendiri adalah seorang seniman bela diri yang vulgar, kata Stephen sambil tersenyum. Tapi apakah Qian Bailey benar-benar dibersihkan olehmu dengan jentikan jarimu? Tanya Zhang Quan. Kamu membual,
kata Stephen. Hahaha. Zhang Kuan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku percaya semua bualanmu. Petik 2. Jika Qian Baili tidak bunuh diri, bagaimana dia bisa dicari? Kata Stephen. Apa yang terjadi di sini? Zhang Kuan bertanya. Masalahnya seperti ini. Stephen menjelaskan secara singkat bagaimana Qian Baili mendesak Zhao Yin untuk membius Zhao Cucu. Pantas saja Qian Baili meninggal dalam sekejap, jadi dia melakukan hal seperti itu. Zhang Kuan berkata dengan ngeri. Di zaman kuno, ini akan menjadi pembunuhan kerabat kaisar dan 9 klan, kata Stephen datar. Memang, Zhang Kuan mengangguk dengan serius. Bab 2127. KTT Ekonomi DALS tahun ini ditakdirkan untuk menjadi pembicaraan banyak orang di masa depan. Stephen, patriark keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, secara terbuka menyatakan di puncak bahwa Qian Baili dihancurkan olehnya. Pernyataan langsung seperti itu mengejutkan banyak orang, dan selain keterkejutan, orang merasakan dominasi yang mengerikan. Sebagai orang terkaya, Qian Baili ditangani oleh Stephen dengan jentikan jarinya. Metode seperti itu, jaringan hubungan seperti itu, membuat banyak orang tidak bisa berkata-kata. Dan dari perkataan Stephen, terlihat bahwa Stephen sebenarnya sudah lama bersabar, namun Qian Baili menekan langkah demi langkah tanpa tahu harus berbuat apa, dan akhirnya Stephen harus mengambil tindakan untuk membersihkannya. Untuk para pengusaha yang hadir, mereka benar-benar merasakan kengerian Stephen. Banyak orang menyesali perilaku sebelumnya yang mengisolasi kelompok Lin, dan mereka mulai menghubungi Zhang Kuan dengan panik, mencoba untuk meredakan hubungan mereka. Tetapi untuk beberapa orang tingkat tinggi yang nyata, atau mereka yang memiliki akses ke orang tingkat tinggi, mereka merasa sedikit malu dengan bualan Stephen. Orang-orang ini tahu alasan sebenarnya mengapa Qian Baili diinginkan. Dapat dikatakan bahwa keinginan Qian Baili tidak ada hubungannya dengan Stephen, tetapi Stephen mengaitkannya dengan dia, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Stephen menyombongkan diri. Master kelas 1. Namun, meskipun dia tahu bahwa Stephen menyombongkan diri, tidak ada yang akan berdiri dan mengeksposnya. Awalnya, Qian Baili mendesak Zhao Yin untuk meracuni Zhao Cucu, yang merupakan rahasia keluarga Tian dan tidak dapat dijelaskan kepada orang luar. Bahkan jika pejabat itu tidak menyebutkan masalah ini, jika Anda berani membicarakannya, itu pada dasarnya tidak jauh dari Wanduzi. Oleh karena itu, masalah ini hanya dapat dianggap sebagai perbuatan Stephen. Selain itu, ada desas-desus tersembunyi di antara manajemen senior bahwa alasan mengapa Stephen berdiri untuk menyombongkan omong kosong ini terutama karena dia diisyaratkan oleh keluarga Zhao. Petik 2. Direktur Xia, pemilik keluarga Lin benar-benar tidak sangat menghormatimu. Setelah pertemuan selesai, seorang pengusaha berjalan ke arah Xia Fei dan berkata, "Kurasa tidak. Tapi menurutku Direktur Lin benar-benar orang yang temperamen. Aku harap kamu bisa memikirkan apa yang dikatakan Direktur Lin hari ini setelah kamu kembali," kata Xia Fei saat dia meninggalkan pertemuan. Kata-kata Xia Fei membuat para pengusaha ini benar-benar memahami sebuah kebenaran, dan kebenaran ini adalah bahwa Stephen tidak lagi dikacaukan. Malam tiba. Stephen membawa Zhang Kuan ke makan malam Xia Fei. Meskipun dia datang ke sini kali ini untuk berpura-pura agresif, masih ada beberapa orang yang harus dia perhatikan, dan bos Xia Fei adalah salah satunya. Suasana makan malam sangat harmonis. Pemimpin Xia Fei meminta Xia Fei untuk lebih banyak membantu grup Lin di masa depan di depan Stephen. Ini dianggap sebagai wajah yang sangat besar bagi Stephen. Setelah tiba di Zhao Xijun, dia pasti akan melakukannya. Ucapkan beberapa kata baik untuk Zhao Xijun di depan Zhao Xijun. Dalam suasana damai, makan malam selesai, dan Stephen membawa orang pergi. "Bos, bisakah Stephen benar-benar mendengarkan Datian sekarang?" Xia Fei bertanya kepada bosnya dengan suara rendah. "Aku tidak tahu apakah dia bisa pergi ke Datian, tapi yang pasti adalah Tuan Zhao berutang budi padanya. Jika bukan karena dia,
maka putri dari keluarga Zhao akan berada dalam masalah. Kata pemimpin. Xia Fei mengangguk. Hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang dia bicarakan, dan kebetulan dia adalah salah satu orang yang mengetahuinya, dan karena dia mengetahuinya, dia sangat toleran terhadap Stephen. Lagi pula, rahmat menyelamatkan nyawa putri dari keluarga Zhao sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Setelah Stephen meninggalkan hotel, dia meminta sopir untuk pergi ke klub pribadi. Kirim Xiao Meng kembali dulu, dan tunggu aku di depan pintu nanti, kata Stephen kepada pengemudi. Ah, bos, apakah kamu tidak membutuhkanku lagi? Zhao Meng bertanya dengan sedih. Ini masalah pribadi, kamu kembali saja dulu, kata Stephen sambil tersenyum. Baiklah, bos, perhatikan keselamatan, kata Zhao Meng. Setelah itu, mobil itu membawa Zhao Meng ke kejauhan. Begitu Zhao Meng pergi, sosok menggairahkan keluar dari clubhouse. Kamu benar-benar punya waktu, kupikir kamu pasti tidak punya waktu, kata Song Shiking sambil berjalan menuju Stephen. Saya belum pernah ke clubhouse Anda sejak dibuka, jadi saya harus tetap datang, kata Stephen. Baru buka 3 hari, ayo pergi, kata Song Shiking. Stephen mengangguk, dan berjalan ke clubhouse bersama Song Shiking. Ini adalah klub kecantikan dan kebugaran dengan tingkat yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa biaya keanggotaan tahunan adalah 300.000 yuan, yang juga sangat tinggi di kota Xiahai. Fasilitas perangkat keras di dalamnya sangat bagus, dan perangkat kerasnya saja berharga lebih dari 100 juta yuan. Bab 2128. Tentu saja, uang itu dibayarkan oleh Stephen. Bos klub ini adalah Song Shiking, dan Stephen adalah orang di belakang Song Shiking. Fungsi utama clubhouse sangat sederhana, yaitu untuk memungkinkan Song Shiking menghubungi orang dan mengumpulkan informasi. Bagi Stephen, peran clubhouse ini masih tergolong besar. Berapa banyak anggota? Tanya Stephen. Saat ini, ada 183 anggota, semuanya adalah kelompok teratas di kota Xiahai. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Fokus utama saya di sini adalah kecantikan. Saya telah menemukan banyak ahli kecantikan dari seluruh negeri. Song kata Shiking sambil berjalan. Oh, Stephen mengangguk dan melihat sekeliling. Seluruh clubhouse penuh dengan gaya oriental yang kuat, dan jembatan kecil serta air yang mengalir dapat dilihat di mana-mana. Song Shiking membawa Stephen ke ruang tamu. Ada meja mahjong di tengah ruang tamu, beberapa orang sedang bermain mahjong mengelilingi meja mahjong, dan seorang wanita di sebelahnya sedang memainkan guzeng di pelukannya. Bagaimana kabarmu? Song Shiking berjalan ke arah mereka berempat dan bertanya. Aku sangat marah. Begitu kamu pergi, saudari Liu membuat keributan. Ini salahku. Seorang wanita gemuk melirik Song Shiking sambil berbicara. Ketika dia melihat Stephen di belakang Song Shiking, wanita gemuk itu tertegun sejenak. Ini, bukankah ini Stephen? Wanita gendut itu berkata dengan heran. Mendengar apa yang dikatakan wanita gendut itu, semua orang memandang Stephen. Ah, ini benar-benar Stephen. Seseorang segera berteriak. Hai semuanya. Stephen menyapa mereka dengan senyuman. Beberapa orang yang sedang bermain mahjong semuanya berhenti. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Xiao Song, Anda sangat peduli pada Tuan Lin, tetapi saya tidak menyangka akan begitu. Kata wanita gendut itu. Tidak apa-apa, pacarku adalah istrinya, jadi apa, kalian telepon dulu, aku tidak akan menemanimu, aku akan kembali lagi nanti. Kata Song Shiking sambil tersenyum. Ayo, ayo. Petik 2. Bos Lin, ada kesempatan untuk bermain kartu bersama. Beberapa orang berkata satu demi satu. Stephen mengangguk, lalu meninggalkan ruangan ini bersama Song Shiking, dan datang ke ruangan lain yang lebih kecil dan lebih tenang. Ini kantorku. Aku suka membuat teh di sini saat tidak ada pekerjaan, kata Song Shiking. Ini sangat borjuis, kata Stephen, melihat sekeliling ruangan. Tidak apa-apa.
Ada terlalu banyak pesta sosial di hari kerja. Aku harus mencari tempat yang lebih tenang untuk diriku sendiri. Apa yang ingin kamu minum? Tie Guanyin, puer, atau teh putih? Tanya Song Shiking. Terserah. Stephen menarik kursi dan duduk, dan berkata kepada Song Shiking, datang saja dan lihat, jangan repot-repot, mengobrol sebentar dan pergi. Petik 2. Apakah waktu begitu ketat? Saya telah mendengar tentang partisipasi Anda dalam KTT DALS sore ini. Itu telah menyebar ke seluruh kota Siahai. Semua orang mengatakan Anda terlalu sombong, kata Song Shiking. Karena hubungan Qian Baili, Zhang Quan telah menerima banyak kemarahan di sini. Saya datang ke sini bukan untuk tujuan lain, hanya untuk membantu Zhang Quan melampiaskan amarahnya, kata Stephen. Ini sesuai dengan gaya Anda yang biasa, tetapi Anda telah membuat nama untuk diri Anda sendiri di kota Siahai. Pengusaha lokal di kota Siahai ini sangat xenofobia. Adalah baik untuk menamparkan wajah mereka agar mereka tidak lagi memandang rendah pengusaha asing, kata Song Shiking. Apakah kamu sibuk baru-baru ini? Stephen bertanya. Begitulah. Saya aktif di kalangan atas. Saya tidak bisa mengatakan saya sibuk setiap hari. Sebelum Anda datang tadi, saya bermain mahjong dengan orang-orang itu. Pekerjaan saya bersosialisasi, dan saya juga menikmatinya, jadi tidak buruk. Apa yang dilakukan Jing Jing baru-baru ini? Seperti, dan Ankang Ansi, aku sudah lama tidak bertemu mereka, tanya Song Shiking. Semua baik-baik saja. Kami berdua di ibu kota kekaisaran. Ankang dan Ansi bisa berjalan. Ankang sedikit lebih baik. Dia kadang-kadang bisa menggumamkan beberapa kata, tetapi Ansi lebih tenang, kata Stephen. Kamu masih yang terbaik. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa hidup bersama dengan mereka berdua, tapi sekarang mereka bersatu. Aku harus mengatakan bahwa aku salah paham sebelumnya. Kamu juga pandai berurusan dengan wanita. Atuan yang tidak menyerah. Song Shiking tertawa. Apakah Anda memuji saya atau mengejek saya? Stephen bertanya. Itu tergantung pada bagaimana kamu memahaminya, tetapi situasimu saat ini sepenuhnya menggambarkan sebuah kebenaran, kata Song Shiking. Apa gunanya? Stephen bertanya. Seorang pria menjadi buruk ketika dia punya uang, kata Song Shiking. Stephen terlihat sedikit malu, dan berkata, aku juga baik-baik saja. Tapi aku tidak menyukai hal-hal ini. Aku sudah lama berada di kota Siahai, dan aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti pria yang mencari simpanan dan simpanan. Sejujurnya, di lingkaran atas Siahai kota, tidak ada 100 orang yang ingin menjagaku. 80 tahun, semua orang mirip denganmu, kata Song Shiking. Ahem, aku tidak datang kepadamu untuk mendengarkan apa yang kamu katakan. Jika kamu menggodaku lagi, aku akan pergi, kata Stephen tidak puas. Song Shiking tersenyum dan membuatkan secangkir teh untuk Stephen. Hanya bercanda, kata Song Shiking. Stephen mengambil teh dan menyesapnya. Saat itu, seorang karyawan klub membuka pintu. Presiden Song, orang itu ada di sini lagi. Kata karyawan itu dengan marah. Mengapa kamu di sini lagi? Aku membuat kata-kataku cukup jelas terakhir kali. Song Shiking mengerutkan kening. Dia panik di paviliun Liu Shui sekarang, kamu harus bergegas dan melihatnya, kata karyawan itu. Oke, aku akan pergi melihatnya. Song Shiking berkata, menatap Stephen dan berkata, aku akan mengurus sesuatu. Ada apa? Tanda tanya petik 2, tanya Stephen. Hal-hal yang berhubungan dengan bajingan itu. Petik 2. Bab 2129. Paviliun Liu Shui adalah ruang pribadi di clubhouse. Saat ini, banyak orang telah tiba di ruang pribadi Paviliun Liu Shui. Sebagian besar orang ini berdiri, hanya satu orang yang duduk. Pria yang duduk berusia sekitar 40 tahun, rambutnya berkilau karena pomade. Staf clubhouse berdiri di dekat pintu, dan wajah mereka sangat jelek, karena mereka baru saja dimarahi oleh pria yang duduk itu.
Lagi pula aku juga anggota klubmu, tapi aku hanya ingin melihat bosmu. Jika kamu tidak ingin aku melihatmu, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu nanti. Bawah berkata dengan wajah gelap. Karyawan di sekitarnya tidak berani mengatakan apa-apa, karena pria di depan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ganggu. Pria ini baru saja bangkit di kota Siahai dalam setahun terakhir. Namanya Jin Hongmao, usianya awal 40-an, dan dia adalah kakak laki-laki di distrik tempat Clubhouse berada. Orang ini pernah nongkrong di daerah Jiangbei sebelumnya, tetapi kemudian naga itu menyeberangi sungai dan datang ke distrik ini setelah mengalahkan mantan kakak dari distrik ini. Dia menjadi kakak dari distrik ini. Jin Hongmao mudah tersinggung dan murung, jadi orang-orang di daerah ini tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Ketika Song Siking berencana untuk membuka klub ini, dia melakukan kontak dengan Jin Hongmao, dan setelah kontak tersebut, Jin Hongmao jatuh cinta pada Song Siking pada pandangan pertama, dan mengejar Song Siking dengan gila-gilaan seperti setan. Jin Hongmao memiliki seorang istri dan anak, jadi Song Siking secara alami tidak dapat menyetujuinya, dan menolak Jin Hongmao beberapa kali berturut-turut, dan Jin Hongmao ini juga memberikan permainan penuh pada kualitas bajingannya yang sebenarnya, dan akan menguntitnya jika dia bisa. Jangan mengejar. Dari pendirian Clubhouse hingga pembukaan Clubhouse, Jin Hongmao telah terlibat dengan Song Siking selama beberapa bulan, dan semua staf di Clubhouse mengetahui hal ini. Beberapa hari yang lalu ketika klub dibuka, Jin Hongmao datang ke klub, langsung menjadi anggota, dan kemudian menyatakan cintanya kepada Song Siking, tetapi Song Siking tetap menolaknya. Pot bunga yang dikirim seseorang dihancurkan, jadi Song Siking memberi perintah kepada bawahannya, dan jika Jin Hongmao datang ke sini di masa depan, jika dia mengatakan sedang mencarinya, dia tidak akan pernah melihatnya. Tak disangka, tidak lama setelah perintah dikeluarkan, Jin Hongmao datang lagi. Kali ini, dia tidak hanya datang sendiri, tapi juga membawa rombongan adik laki-laki. Dia ingin melihat Song Siking begitu dia datang. Karyawan ini masih mengingat nasihat Song Siking, jadi mereka tidak melapor ke Song Siking, dan akibatnya Jin Hongmao kehilangan kesabaran. Untungnya, dia juga tahu bahwa tempat ini adalah wilayah Song Siking, jadi dia hanya memarahi orang, dan tidak benar-benar memukul siapapun. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya mengejar Song Siking, Anda semua akan menjadi karyawan saya. Sekarang Anda sangat tidak menghormati saya akan memecat Anda nanti. Jin Hongmao berkata kepada karyawan dengan wajah gelap. Bos Jin, kamu adalah ular lokal dengan status bangsawan, mengapa kamu mempersulit beberapa karyawan? Song Siking berjalan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Oh, Xiao Song, kemarilah. Melihat penampilan Song Siking, Jin Hongmao segera mengubah wajahnya. Wajah asli dengan niat membunuh menghilang sama sekali, digantikan oleh senyuman. Sambil berbicara, dia mengambil buket bunga dari samping, lalu langsung berjalan ke Song Siking. Xiao Song, ini adalah tulip yang kukirim seseorang untuk diterbangkan dari negeri parfum, kuharap kamu menyukainya. Jin Hongmao menyerahkan bunga itu kepada Song Siking. Song Siking menatap wajah Jin Hongmao dan merasa mual. Jin Hongmao ini sebenarnya adalah bos besar, mengandalkan banyak orang dan kekuatannya sendiri. Dia telah menjadi kakak laki-laki di daerah ini. Song Siking sangat muak dengan orang-orang seperti itu, terutama ketika dia melihat mereka berpura-pura anggun. Bahkan lebih memuakkan dari lubuk hatiku. Namun, karena dia ingin mengadakan pertemuan di sini, dia tidak dapat menghindari Jin Hongmao, jadi dia tetap menjalin persahabatan dasar dengan Jin Hongmao. Terima kasih, Bos Jin. Song Siking tersenyum dan mengambil bunga itu, dan menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bab 2130. Bos Jin, mengapa Anda punya waktu untuk datang kepada saya hari ini? Dengan begitu banyak adik laki-laki, apakah Anda akan datang ke sini untuk mengajukan kartu? Tanya Song Siking. Aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan aku merindukanmu,
jadi aku datang menemuimu. Jin Hongmao berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku sangat tersentuh, Bos Jin, kamu sangat peduli. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengatur beberapa orang untuk masuk dan menjadi sa untukmu dan saudara-saudaramu, dan aku berjanji kamu akan meninggalkan kami dengan nyaman. Kata Song Shiking. Kalau begitu kamu sebaiknya datang ke sini. Jin Hongmao tersenyum ambigu dan mengulurkan tangannya ke Song Shiking, ingin meraih lengan Song Shiking, tetapi Song Shiking dengan cerdik menghindarinya. Di mana saya tahu apa sah, Bos Jin? Jangan mengolok-olok saya, kata Song Shiking, melirik karyawan di sebelahnya dan berkata, pergi, atur agar teknisi datang. Ya, karyawan itu mengangguk, berbalik dan pergi. Tidak perlu membuat pengaturan, Xiao Song. Aku datang ke sini malam ini untuk menemuimu. Aku akan pergi setelah selesai berbicara, kata Jin Hongmao. Mengapa kamu terburu-buru? Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya biro anggur malam ini, dan aku telah mengundang beberapa nama besar di sungai dan danau kota Xiahai. Kamu bisa ikut denganku, kata Jin Hongmao. Bos Jin, kamu membuatku malu. Klubku masih buka, jadi aku tidak bisa pergi, kata Song Shiking tak berdaya. Biro anggur ini sangat penting bagiku. Semua orang yang pergi ke sana adalah orang-orang terkenal. Apakah kamu tidak suka bersosialisasi? Aku akan memperkenalkanmu nanti, sehingga kamu bisa berjalan menyamping di kota Xiahai di masa depan. Jin Hongmao berkata, saya bukan kepiting, mengapa saya harus berjalan menyamping? Bos Jin, jika Anda benar-benar ingin membawa seorang wanita, saya dapat memperkenalkan Anda kepada beberapa saudari di sini, yang juga merupakan wanita papan atas di kota Xiahai. Jika Anda pergi ke sana, aku jamin wajahmu panjang, kata Song Shiking. Song Shiking, apakah kamu tidak memberiku wajah? Jin Hongmao bertanya dengan cemberut. Bos Jin, Anda membawa begitu banyak orang ke clubhouse saya untuk membuat keributan di malam hari, apakah Anda membantu saya? Song Shiking bertanya dengan wajah tertunduk. Melihat perubahan wajah Song Shiking, Jin Hongmao semakin mencintai Song Shiking di dalam hatinya. Yang dia sukai adalah sikap Song Shiking yang sama sekali tidak menganggapnya serius, yang merupakan godaan besar baginya. Song Shiking, aku pasti akan membawamu pergi hari ini, bahkan jika Raja Langit dan aku datang, aku tidak akan bisa menghentikanku. Jin Hongmao berkata dengan bangga. Mungkinkah kamu berencana membawaku pergi dengan paksa? Song Shiking bertanya dengan bercanda. Kamu benar. Jin Hongmao menyeringai, menunjuk ke Song Shiking dan berkata, tangkap aku dan bawa dia pergi. Petik 2. Bawahan Jin Hongmao segera bergegas ke sisi Song Shiking dan langsung mengendalikan Song Shiking. Jin Hongmao, kamu gila. Teriak Song Shiking bersemangat. Dia benar-benar tidak menyangka Jin Hongmao berani menculik dirinya sendiri di clubhouse-nya. Aku gila. Jika aku tidak gila, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Jin Hongmao tersenyum aneh dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, seseorang muncul di pintu, menghalangi jalan Jin Hongmao. Apakah ini pavilion Liu Shui? Orang di pintu bertanya pada Jin Hongmao. Jin Hongmao sangat bersemangat saat ini, dan ketika dia melihat seseorang menghalanginya, dia langsung mengutuk, pergi, aku. Petik 2. Kamu menyuruhku pergi. Stephen menatap pria berwajah kasar di depannya. Kejutan dia sudah lama tidak mendengar kalimat ini di dunia. Ada apa? Kamu masih belum keluar, kan? Kalau begitu aku menyuruhmu keluar, kata Jin Hongmao, dan langsung menendang Stephen. Stephen mengulurkan tangannya, meraih kaki Jin Hongmao dengan tamparan, lalu jatuh ke samping. Ledakan. Tubuh Jin Hongmao membentur dinding di sebelahnya dengan keras. Seteguk darah tua keluar dari mulut Jin Hongmao. Hanya dalam satu klik, Jin Hongmao terpukul keras. Stephen melepaskan tangannya, masuk dari pintu, dan melihat Song Shiking yang sedang dicengkeram sekilas. Song Shiking dan orang-orang di sebelah Song Shiking juga melihat Stephen. Ya,
ini Stephen. Sekilas seseorang mengenali Stephen, lagi pula, Stephen terlalu terkenal di Longguo. Tentu saja, ada juga orang yang tidak bisa mengenali Stephen secara sekilas, seperti Jin Hongmao yang baru saja menyuruh Stephen pergi. Semua adik laki-laki Jin Hongmao yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi Stephen akan muncul di depan mereka, dan kemudian melukai bos mereka. Song Shiking, apa yang kamu mainkan? Stephen bertanya. Kamu. Jangan khawatir tentang itu, aku bisa mengatasinya. Song Shiking tidak berharap Stephen melihatnya dalam kekacauan seperti itu, dan berkata dengan panik. Kamu tertangkap seperti ayam, apalagi yang bisa kamu lakukan? Stephen tertawa bercanda. Mendengar kata-kata Stephen, mereka yang menahan Song Shiking segera melepaskannya. Jika bos tidak ada, mereka pasti akan mengatakan bahwa bos meminta mereka untuk menangkap mereka. Pada saat ini, siapapun yang memiliki mata tajam tahu bahwa Stephen dan Song Shiking pasti saling mengenal. Karena itu, siapa yang berani merebut Song Shiking lagi? Bukankah itu mendekati kematian? Jin Hongmao di samping juga terhuyung-huyung dari tanah. Dia mendengar teriakan bawahannya, jadi wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpastian. Orang yang muncul tiba-tiba adalah Stephen. Tidak heran saya pikir itu tampak akrab pada pandangan pertama. Saya pikir itu adalah wajah bintang, tetapi saya tidak menyangka itu yang asli. Song Shiking, apakah orang ini mengganggumu? Stephen menunjuk ke arah Jin Hongmao. Jin Hongmao secara naluriah ingin mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, tetapi setelah berpikir bahwa ini agak terlalu pengecut, dia mengubah kata-katanya. Aku hanya menyukainya dan mengejarnya. Jin Hongmao berkata dengan tergesa-gesa, jika semuanya atas nama cinta, maka mungkin penderitaannya akan berkurang. Apakah kamu mengejarnya? Stephen bertanya dengan heran. Ya, aku jatuh cinta dengan Xiao Song saat pertama kali melihatnya, jadi aku mengejarnya, tapi malam ini aku sedikit impulsif, Jin Hongmao menjelaskan. Kamu sangat lelah hidup, kamu berani mengejar wanitaku. Jika kamu membiarkan kamu keluar dari sini seperti ini hari ini, maka aku, Stephen, akan menulis kata-kata itu ke belakang. Stephen berkata dengan wajah gelap. Apa? Jin Hongmao tercengang. Dia tidak pernah mengira Song Shiking sebenarnya adalah orang Stephen. Dia juga mengatakan bahwa dia menggunakan nama cinta untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi siapa yang mengira bahwa ini akan membuatnya tidak dapat diperbaiki. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.